Ya misalkan kayak contoh apa ya, ibu saya ya, mak saya di kampung itu subhanallah, Allah semoga Allah jaga beliau, itu masya Allah kena diabetes ya. Beliau sudah sekian tahun tuh kena diabetes, tapi ya masya Allah ya, alhamdulillah Allah masih jaga beliau dan nggak pakai obat-obatan kimia juga. Dan awal-awal di usia beliau atau terkena diabetes itu beliau apa tuh namanya mengatur pola makan ya. Dan ketika ada sesuatu yang sifatnya mengganggu, termasuk wabah-wabah seperti ini, kalau bahasa beliau tuh, kalau mau mati aja lah. Mau ada wabah kayak nggak ada wabah, mati baik. Kalau bahasa kampung kayak gitu, mati baik. Nah, gitu loh. Tenang kan? Jadi kalau kita ucapan kayak begitu tuh muncul dari dalam diri kita, Bapak sekalian, kitanya tenang gitu loh, nggak was-was, nggak stres gitu loh. Dan keimunan kita terjaga. Oke, sampai situ. Nah, lalu kita lanjut nih. Keimunan. Oh, sampai jam berapa? Jam 11. Subhanallah. Oh, kirain jam 11. Kalau jam 11 ente puas, ane lemas. Baik, jadi teman-teman sekalian, tadi keimunan ya. Keimunan itu turunnya karena stres ya, karena pikiran yang berlebihan ya, karena apa tuh namanya, perasaan yang tidak tenang. Bagaimana cara katakanlah memperbaiki itu ya? Maka jawabannya ya fafiru ilallah, kembalilah pada Allah. Itu aja. Semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan teman-teman sekalian ya, pada dasarnya memberikan ketenangan. Jadi kalau seseorang melakukan ibadah ya atau kebaikan-kebaikan nggak tenang gitu kan, ada yang mungkin keliru dengan niatnya yang dia kerjakan ya. Nah, jadi keimunan sama keimanan tuh kalau menurut saya ya, itu dua hal yang tidak terpisahkan ya. Nah, tinggal kita lihat lagi nih bagaimana caranya atau apa yang terjadi di saat seperti sekarang ini. Kalau teman-teman ada membaca postingan saya tentang atau mungkin pernah mendengar kata-kata dysbiosis ya. Dysbiosis. Jadi dysbiosis itu adalah ketakseimbangan ya. Ketakseimbangan ekosistem atau organisme atau mikroorganisme yang ada pada tubuh kita, khususnya di pencernaan ya. Dan unfortunately ya, katakanlah sayangnya, dysbiosis itu adalah penyebab paling banyak dari kematian-kematian yang ada pada keadaan wabah kayak begini ya. Atau mungkin bahasanya itu ya, dysbiosis itu menjadi salah satu penyebab utama banyak kematian ya dari penyakit atau virus ini. Dari mana cerita dysbiosis ini? Panjang ceritanya. Yang jelas ada beberapa hal yang akan saya kasih tips kepada teman-teman sekalian supaya Anda tetap terjaga lah insya Allah ya, jika melakukan ini sebenarnya. Kalau dulu saya pernah ada dua hal yang akan kita bahas atau saya bahas ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana usus itu ya, atau pencernaan kita itu menjadi produsen utama sistem kekebalan tubuh kita atau antibodi kita. Dalam satu harinya usus kita itu ada sekitar 4 gram ya, dia menghasilkan antibodi kalau makannya benar. 4 gram. Nah, kalau makannya nggak benar, dia bukan menghasilkan antibodi, tapi dia justru malah mengganggu keseimbangan di dalam usus tadi. Jadi kalau yang Anda pernah mendengar bahasa-bahasa saya dalam kajian-kajian saya sebelumnya tentang leaky gut atau usus bocor, nah itu akarnya itu dari situ sebenarnya, salah satunya ada. Kenapa di situ muncul? Karena ada ketakseimbangan ekosistem atau mikroorganisme atau mikrobiom yang di situ yang sebenarnya sudah Allah ciptakan dengan sangat seimbang. Ya, perimbangannya itu adalah ya mungkin bahasanya itu sekitar 60-40 lah. 60 itu mikrobiom yang baik lah gitu kan. Nah 30 ini atau 40-nya itu mikrobiom atau bakteri-bakteri yang katakanlah jahat ya. Dia seimbang tuh, tertangguh. Jadi pertanyaannya berarti itu bisa semua
atau mungkin terganggu keseimbangannya kalau apa? Kalau seandainya tadi ada stresnya tadi orang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Makanan yang dia makan itu justru malah mengubah keseimbangan. Ya. Saya tuh kadang-kadang ketawa, sedih juga gitu kan, lihat orang-orang yang apa ya, pakai masker, gitu kan, berbagai macam apa corak dan apa motif masker, pakai apa face shield, oke? Bagus nggak? Bagus, dan itu bagian dari ikhtiar, silakan saja. Tapi ternyata ketika dia makan, yang dimakan apa? Yang bikin masalah dalam perutnya. Paham maksudnya? Teman-teman, masker itu tidak akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Pahami baik-baik. Mau pakai masker, mau pakai face shield, ya itu pelindung ya, tapi dia tidak ada hubungan dengan peningkatan kekebalan tubuh kita. Ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya masker dipakai, tapi dia nggak ubah apa yang masuk ke dalam mulutnya. Ya. Akhirnya apa? Bakteri-bakteri dalam tubuhnya justru malah jadi bermasalah. Keseimbangan dalam pencernaannya juga bermasalah. Akhirnya apa? Antibodi yang harusnya dihasilkan di tiap hari yang tadi saya katakan 4 gram itu ternyata tidak terhasilkan. Yang justru muncul apa? Masalah dalam tubuhnya. Dan ingat ya, ekspresi moodnya kita, ekspresi perasaan jiwa kita itu juga bermula atau berasal dari ekspresi para bakteri-bakteri atau mikrobiom yang ada pada pencernaan kita. Artinya kalau Anda makannya benar, maka mood Anda insya Allah biiznillah benar. Coba aja kalau nggak percaya. Jadi kalau nanti Anda ketemu dengan teman-teman yang baperan terus tiap hari, Anda tanya sama tuh teman, ente makan apa pagi? Ente makan apa siang? Oh ternyata pagi makannya misalkan apa? Contohnya apa? Apa bang? Gorengan. Gorengan. Pagi-pagi makan nasi uduk pakai gorengan, pakai teh manis, pakai kerupuk, pakai bakwan. La ilaha illallah. Kayak gitu kok minta sehat. Habis itu pakai masker. Wah. Pakai face shield gitu kan, kalau perlu pakai helm balap ya, tapi makannya nggak berubah ya, piye jal aku kudu piye gitu loh ya. Sayang teman-teman sekalian ya, ilmunya nggak paham tapi subhanallah ya. Tapi gitu nanti kita lihat sekarang kan nggak ada perubahan, bahkan subhanallah saya kadang-kadang itu ya, orang pakai apa ya, pakai orang masih ngantri gitu makan di fast food, subhanallah ya. Drive thru man. Makan di fast food drive thru gitu. Teman-teman tahu nggak makanan kayak begitu tuh melemahkan keimunan kita, paham nggak ya? Ngantri gitu nasi goreng saben hari gitu kan, sayur jarang, buah jarang, boro-boro madu, boro-boro habatus sauda, boro-boro kurma. Si Awi sudah berbusa-busa, berbui-bui ngomongin nunjukin infus water. Gak ada yang ngikutin, ada lah kali 1-2 orang. Ya apa-apa. Dakwah itu emang perlu orang-orang yang tangguh ya. Masya Allah ya. Kasihan tuh Awi ya. Alawiyah Tuti, makin kurus badannya, subhanallah. Adminnya itu loh, semangat kakak, iya semangat. Ya. Gitu ya teman-teman sekalian ya.